kita bakal nemoni akhir zaman akeh macam-macam aliran ya, sing gawe mumet, sing gawe keder ya, kayak semacam ngaku cinta, semuanya ngaku cinta ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membenci terhadap orang-orang yang dicintai Nabi ya, kayak semacam sing lagi viral ya, anak putuwe kanjeng Nabi ku kita ku beli tidak mengatakan tidak ada anak, tetapi Habib ning Indonesia ku diragu kena kabeh, diragu kena sing ngomongku ya, maune ku daftar pengen jadi Habib, beli keterima, duduk guyonan gitu, emang lucu ya, tapi ternyata aneh gini. Wis mengkonon ngelamar Seripah ketolak lara 2 kali. Wis mengkonon pengen jadi bupati, beli dadi ya. Wis mengkonon daftar ning Kesultanan Cirebon, kepengen jalur emang Syekh Syarif Hidayatullah, ditolak maning. Akhirnya Habib sing araning Indonesia diragukan, soalnya umat kau ini ku bahaya, duduk bahaya kanggo kita ya. Cinta dzurriyyah itu syariat sing harus disampaikan gitu. Aslinya kula dadi Habibku ribet apa, beli pas bari awake kula deh iya ya, wirang iya, apa maning baku musim mengketen merinding ongko iya gitu, harusnya disampaikan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in asasun, likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbi rasulillah wa ahli baitih. Riwayat lain wa itrati, keturunanku. Asas itu dasar. Islam kudu dasar, bahkan ning bangunan kah pondasi ya, bahkan ning wiwitan apa oyot akar ya. Islam itu punya akar, Islam itu dua oyot, Islam itu dua pondasi, pondasine Islam ya, segala sesuatu itu punya pondasine Islam dari kanjeng Nabi, yaitu cinta Rasul dan cinta keluarga keturunanku dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asyarif Official. Barusan kita sama-sama menyaksikan dan menyimak video dari seorang Habib yang kayaknya sih dari bahasanya ya, ini kayaknya kalau nggak daerah Banten ya Cirebon, karena bahasanya Jawa konon gitu ya, mengkonon mengkenen gitu. Cuman yang jadi fokus kita pada video tersebut adalah menanggapi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan sangat tidak ilmiah, mengatakan Kiai Imad sebagai bocah belagadat belagadut. Tapi yang saya bingungkan tuh kan begini ya, beberapa habaib itu ketika dikonfirmasi tentang tantangan debat ilmiahnya Kiai Imaduddin, beliau mengatakan kami dilarang oleh Robitoh Alawiyah untuk berstatement. Kenapa? Karena semakin kita berstatement, mereka akan semakin senang untuk menebar fitnah, kebencian, dan adu domba. Akan tetapi dari statement itu, di mana katanya Robitoh itu melarang, anehnya banyak para habaib itu berstatement, melakukan penggiringan opini di setiap majelis-majelisnya,
di setiap tablik akbar, di mana dia dihadirkan, diundang untuk menjadi pembicara atau penceramah gitu ya. Dan rata-rata mereka ini tidak memberikan pencerahan kepada umat tentang apa yang terjadi pada polemik saat ini. Justru malah mereka itu melakukan penggiringan opini, doktrinasi, mengutip ayat, mengutip hadis gitu kan. Seperti yang kita dengar barusan itu, selain mengutip ayat dan mengutip hadis, justru malah apa? Membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti mengatakan Kiai Imad ini dulunya pengen jadi habib, nggak diterima. Ngelamar Syarifah, ditolak. Kemudian pengen jadi bupati, gagal. Mau mendaftarkan nasabnya sebagai keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ke Kesultanan Cirebon, nggak diterima. Akhirnya apa? Meragukan semua nasab habaib di Indonesia. Wah, ini kan nggak masuk logika, nggak masuk akal gitu loh. Karena Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu ya terlepas mungkin itu benar atau tidak, kita nggak mau bahas itu. Tapi dalam buku riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, narasi-narasi yang dibangun oleh Kiai Imaduddin itu argumentatif semua. Dan itu Anda harus lawan dengan argumen-argumen yang bisa mematahkan itu. Bukan dengan apa? Menggiring opini umat seakan-akan Kiai Imaduddin ini adalah orang yang tidak jelas asal-usulnya, ya, kemudian dia hanya berangkat dari dendam, dari kedengkian, dari kemarahan dia karena latar belakang yang disebutkan tadi, ya, pengen jadi habib ditolak, pengen ngelamar Syarifah nggak diterima, pengen jadi bupati gagal, ya, terus mendaftarkan silsilah nasabnya ke Sunan Cirebon juga nggak diterima. Nah itu kan saya bingung gitu katanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, gimana gitu loh. Apalagi mengutip ayat begini, likulli syai'in asasun, tiap-tiap segala sesuatu itu punya dasar. Wa asasul Islam hubbuna wa hubbu ahli baiti. Tiap-tiap segala sesuatu itu punya dasar, dan dasarnya Islam itu adalah kecintaan kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Itu betul. Betul. Memang kita itu punya kewajiban untuk mencintai Nabi, mencintai ahlul baitnya Nabi, dan keturunannya Nabi. Betul itu. Tapi pertanyaannya saya balik sekarang. Sampeyan mengaku sebagai keturunan Nabi, dasarnya apa? Buktinya apa? Kan begitu. Kan hadis tadi itu seakan-akan kan begini ya. Kalau kamu mengaku orang Islam, maka buktikan. Buktinya mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan keturunan Nabi. Maka kamu berhak menyatakan diri sebagai orang Islam. Ya sama saja. Anda sekarang mengaku sebagai keturunan Nabi. Apa buktinya Anda keturunan Nabi? Apa dalilnya? Apa dasarnya? Kan begitu. Nah itu dijawab dulu gitu loh. Jangan menggiring opini seakan-akan ini adalah gerakan-gerakan orang yang membenci habaib, gerakan-gerakan orang yang tidak suka sama habaib, gerakan orang-orang yang mau mengadu domba antara kiai dengan habaib. Nah, itu nggak benar. Justru semakin Anda membangun narasi seperti itu untuk menggiring opini umat, bahaya loh. Anda semakin diragukan sama masyarakat. Berarti Anda tidak punya kredibilitas untuk mengaku sebagai keturunan Nabi, karena Anda tidak mampu membuktikan. Anda tidak mampu untuk membantah riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang argumentatif. Nah itu sekarang ini umat sudah cerdas. Sudah banyak orang itu yang sudah wawasannya sudah luas, apalagi didukung dengan adanya internet, media sosial, di mana orang itu mudah
mengakses segala macam informasi, ya, bisa membaca, bisa mendengar dari berbagai macam pihak. Kemudian mereka itu bisa menelaah mana nih yang lebih argumentatif, mana nih yang lebih logis secara ilmiah, mana yang tidak. Kan begitu. Nah, jadi lucu sekali gitu loh. Lucu sekali. Harusnya itu mereka membantah dengan